Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini news update. Sorry sambil ngecek mic-nya ya. News update berita tentang Manchester United. Nah, kalau tadi sebelumnya di video sebelumnya nih kan gua banyak bahas soal masalah kaitannya dengan Covid. Kali ini non Covid ya. Jadi gosip-gosip pemain dan lain-lain. Oke, kita mulai dari hari ini tadi kan ada latihan ya di Carrington. Dan seperti gue beritakan kan ada 2 yang dipulangkan karena positif COVID. Nah, siapa-siapa saja nih yang ikut latihan hari Rabu tadi? Itu ternyata ada Cristiano Ronaldo, Fred, Victor Lindelof, Marcus Rashford, Eric Bailly, Rafael Varane, Diogo Dalot, Scott McTominay, Anthony Martial, Aaron Wan-Bissaka, Lee Grant, David De Gea, Bruno Fernandes, Edinson Cavani, Phil Jones, Alex Telles, Tahi Chong, dan juga Paul Pogba. Wih, ini kalau dari pemain-pemain ini ya, kalau seandainya kita mau main 4-2-2-2, langsung aja ya, mungkin menjaga gawang David De Gea. Di tengah ini ada Victor Lindelof, Eric Bailly, Rafael Varane. Oh, sang kapten tidak ada. Apakah kaptennya terkena? Lalu di bek kanan ada Aaron Wan-Bissaka, Diogo Dalot juga ada di sana kan. Bek kiri Luke Shaw tidak ada Alex Telles. Lalu di tengah ada Fred dan juga Scott McTominay. Donny van de Beek tidak ada di sana. Lalu gelandang di depannya ini 2 yang selanjutnya bisa Bruno Fernandes dan juga siapa ini ya? Bruno Fernandes. Oh, seorang Jadon Sancho tidak ada ini. Mencurigakan. Mungkin bisa dengan Paul Pogba kali ya. Mungkin. Atau dengan siapa nih? Marcus Rashford mungkin ya. Wah, gak tahu juga gue ya. Lalu di depan mungkin bisa Cristiano Ronaldo. Kalau tadi Marcus Rashford berarti ditarik agak ke tengah, bisa di Edinson Cavani. Cuman cadangannya akan sangat mepet banget ya. Wow, ini kalau memang skuadnya seperti ini sih, again ya, gue jadi ragu nih, pesimis. Apakah besok akan bisa tanding menghadapi Brighton atau tidak. Langsung aja ke berita lainnya. Atletico Madrid ini ternyata dikabarkan oleh ESPN berminat untuk mendatangkan seorang Anthony Martial. Gimana kira-kira kalau ke Atletico Madrid bakal cocok nggak ya seorang Martial ini di Liga Spanyol? Lalu ada artikel ini yang membahas soal bagaimana Diogo Dalot ini bisa membalikkan karirnya di Manchester United. Ya, gue setuju ya. Diogo ini kan didatangkan di zamannya Jose Mourinho ketika dia masih sangat muda. Sekarang juga sebenarnya masih muda ya. Cuman pada saat itu dia masih belum bisa dipercaya. Pada saat di zamannya Ole Gunnar juga lebih banyak dijadikan backup saja ya. Bahkan sempat dipinjamkan kan ke AC Milan. Dan sekarang ini ketika seorang Aaron Wan-Bissaka nampak sedang turun performanya, di sisi lain justru Diogo Dalot ini berhasil tampil dengan cukup bagus ya, cukup konsisten pula di beberapa pertandingan terakhir, dan sekarang ini menjadi ancaman serius bagi seorang Aaron Wan-Bissaka. Kalau gue secara pribadi sih gue tidak pernah meragukan ya kemampuan seorang Diogo Dalot. Bahkan kalau diingat, dia ini kan menjadi pilihan pelatih Portugal ketika di Euro kemarin kan. Dia ada kekurangan pemain dan yang dipanggil adalah seorang Diogo Dalot. Artinya memang dia secara kualitas itu cukup bagus, tinggal bagaimana menyesuaikan saja dengan sistem permainan dari tim yang diperkuat. Dan menurut gue bagaimana caranya, salah satunya adalah ya dikasih menit bermain ya. Berita selanjutnya, Manchester United dikabarkan akan berusaha untuk menjual beberapa pemain di bulan Januari. Wah, kalau menurut gue sih sepertinya seorang Anthony Martial ini mungkin bisa dijual kali ya. Dan karena dijual sih, gue harapin juga akan ada yang datang. Edinson Cavani dikabarkan di harian AS ini diminati oleh Barcelona. Dan Edinson Cavani, pihak dari Edinson Cavani ini berminat ya untuk ke Barcelona. Bahkan mereka ingin, tidak masalah kalau seandainya ada pemotongan gaji bagi Edinson Cavani. Dan ya, ini lebih mengagetkannya lagi, mereka juga ingin supaya Edinson Cavani itu bergabung secepatnya. Maka mereka ini
ingin meminjam dulu selama 6 bulan dimulai dari bulan Januari. Wah, ini kalau jadi sih ya, tapi again sih ya, kalau seandainya Cavani cabut lalu Martial cabut, maka ya lapisan yang lain pemain pelapis mau tidak mau akan diisi benar-benar oleh pemain muda yang masih minim pengalaman dan juga mentalnya. Apakah ini bagus atau tidak Manchester United bersaing di banyak kompetisi? Ya tergantung bagaimana Ralf Rangnick menyusun blueprint atau rencana bagi tim ini ya. Lagi-lagi ada kabar Amadou Haidara ini diminati oleh Manchester United, lebih tepatnya oleh Ralf Rangnick. Kita lihat ini apakah akan bisa datang atau tidak. Pemain ini berposisi di midfielder center ya, atau MC. Kabar juga ini kalau Piala Afrika akan berlangsung di bulan Januari sampai dengan Februari. Manchester United tidak banyak ya, mungkin hanya Eric Bailly kali ya yang punya kemungkinan untuk memperkuat timnas di Piala Afrika. Gua nggak tahu lagi siapa lagi, kalau nggak salah cuman itu deh. Kalau teman-teman ada yang tahu bisa drop di kolom komen ya, kasih koreksi ke gua. Ada kabar dari Daily Mail kalau Barcelona ini telah bertemu dengan Mino Raiola terkait Erling Haaland. Ini kalau terjadi gue akan kaget karena kabarnya kan kondisi dari Barcelona, kondisi keuangan maksudnya tidak sedang baik-baik saja kan. Kalau memang betul bisa mengontrak Haaland sih cukup luar biasa ya. Mungkin si Memphis Depay bisa kita ambil dari Barcelona. Nggak tahu juga ya mau apa nggak tuh. Kabar kalau Manchester United ternyata ini kabar soal Jesse Lingard ya. Dikabarkan ini tidak akan melepas seorang Jesse Lingard di bulan Januari ini. Kita lihat apakah benar atau tidak ya. Karena kalau memang tidak dilepas di bulan Januari, ditahan sampai dengan akhir musim kompetisi ini, tapi tidak diberikan perpanjangan kontrak, artinya dia akan lepas secara gratisan kan. Kita lihat apakah kabar itu benar atau tidak. Kalau gue sih berpikir 50-50 ya. Bisa jadi memang tenaganya akan terus dipakai tapi hanya sampai musim ini, dan musim depan akan dilepas dan Manchester United akan mencari gantinya ya. Oke, ini juga nih kabar menarik nih dari Todo Fichajes. Harian kalau tidak salah di Spanyol mengabarkan kalau United ini meminati sayap Villarreal dari Belanda yang bernama siapa? Arnaud Danjuma. Pemain ini ya seperti gue pernah bahas di beberapa video gue sebelumnya ya. Pemain Belanda ini lagi naik daun banget ini. Musim ini dia lagi bagus banget. Bukan hanya di Villarreal tapi juga di timnas Belanda ya. Dipanggil lagi oleh Louis van Gaal. Penampilannya so far menurut gue cukup bisa mengangkat Villarreal. Jadi akan menarik, dan ternyata tadinya gue pikir dia sudah berusia 27 tahun ke atas, ternyata dia ini baru berusia 24 tahun. Dan selain diminati oleh Manchester United, ternyata dia juga dikaitkan oleh Olympique Lyon dan juga bahkan klub sekelas Barcelona ya dikabarkan berminat untuk mendatangkan seorang Arnaud Danjuma. Nah, ada kabar lagi nih masih terkait Barcelona. Jadi Barcelona ini diungkapkan tidak tertarik untuk mendatangkan seorang Paul Pogba. Ya, ini kabar yang menarik. Ada kabar lagi apa ini? Ya, dikabarkan Manchester United masih terus berkomunikasi dengan pihak Liga terkait pertandingan selanjutnya menghadapi Brighton ya. Apakah bisa dilanjutkan atau tidak? Dari The Athletic mengabarkan kalau hari ini Manchester United sudah mengadakan kembali latihan. Tadi gue sudah sebutkan di awal ya siapa-siapa saja yang ikut latihannya. Ternyata kalau memang itu yang ikut latihan yang akan diturunkan menghadapi Brighton, maka skuad kita akan pas-pasan sekali. Ada apa lagi? Ya, 19 orang di Manchester United ini positif. Ini cukup besar jumlahnya ya. Ini luar biasa sekali. Ada kabar kalau ini banyak banget kabar-kabar yang menurut gua sih cukup menarik ya. Tadi dari Paul Pogba kaitannya sama Barcelona tadi gua sudah bilang. Ini dikabarkan kalau selain meminati Amadou Haidara, Ralf Rangnick ini dikabarkan juga sedang mengintip mungkin ya bahasanya seorang Jude
Bellingham, woi. Ya, Haidara nih pemain muda juga, Jude Bellingham juga pemain muda juga. Dikabarkan Rangnick ini suka dengan pemain muda. Menarik ya, karena kalau Jude Bellingham sih sudah dibilang kan harganya cukup mahal ya kalau mau didatangkan dari Borussia Dortmund. Dan gua sih agak gimana ya terkait Jadon Sancho kemarin itu loh. Maksud gua kita cukup ya dramanya juga cukup bertele-tele ya untuk mendatangkan seorang Jadon Sancho ke Old Trafford ini. Dan bukan tidak mungkin nanti di ketika kita let's say memang benar ingin mendatangkan Jude Bellingham ya akan bertele-tele juga ya. Ini ada kabar, ini artikel singkat ya, membahas soal masalah Fred juga ya, bagaimana Fred ini bisa sejauh ini menjadi pemain yang cukup diandalkan oleh Rangnick ya. Ya menurut gua kuncinya satu sih, kerja keras ya. Fred ini mau kerja keras, tidak banyak drama, dan menurut gua ini adalah contoh apa ya? Contoh sempurna bagi pemain yang ingin bermain di bawah Rangnick. Artinya pemain yang mau kerja keras, nggak aneh-aneh, nurut, ya sudah itu aja sih. Kuncinya adalah yang mau kerja keras, mau bekerja dengan sistem yang diterapkan oleh Ralf Rangnick tanpa drama, tanpa macam-macam ya. Kita sudah lihat contohnya bukan hanya seorang Fred ya, tapi Alex Telles, Diogo Dalot, pemain-pemain yang mungkin sebelumnya tidak semekar sekarang ya kita bisa lihat, terutama Fred sih gue setuju ya. Kurang lebih demikian news update kali ini ya. Ringan amatiran aja nih ala gua. Kalau ada saran, kritik atau ada updatean lainnya bisa drop di kolom komen. Thanks for watching. Ini sudah cukup malam. Gua mau upload videonya sekaligus langsung istirahat. Tapi gua ucapkan yang di Indonesia selamat hari Kamis. Selamat puasa juga ya yang menjalankan puasa Senin Kamis. Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dapat berkah Allah untuk ya teman-teman dan juga keluarganya sekalian ya. Jangan lupa like and subscribe, jangan lupa sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.